Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Sebagaimana ini ya janji yang telah saya katakan kemarin ya di video yang lalu, bahwa akan saya buatkan penjelasan mengenai jagat alit dan jagat agung ya. Sebenarnya jagat alit dan jagat agung ini sebenarnya pengistilahan ya. Sebenarnya maknanya ya tentunya ini sama. Jagat alit ini adalah jagat yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang dimaksud jagat agung adalah jagat yang berada kita berada saat ini, yaitu di alam semesta ini. Sebenarnya jagat alit dan jagat agung ini bagi mereka yang sudah katakanlah sebagaimana orang yang dipilih oleh Allah untuk mengetahui bahwa jagat alit dan jagat agung sebenarnya tidak berbeda ya. Tentu sebab apa? Sebab kalau diruntutkan bahwa dulu sebelum adanya kita saat ini, taruhlah saat ini sampean berumur 40 tahun ya. Misalkan sampean berumur 40 tahun. Lalu 50 tahun yang lalu sampean berwujud apa? Ya. Inilah hakikinya manusia. Ya. Sebenarnya 50 tahun yang lalu sampean belum ada ini bakal yang akan menjadi sampean, misalkan, ini belum ada. Lalu sampai jadi apa? Ya itulah yang dinamakan zat murni atau zat bahti atau zat mahtinya manusia sebelum dimunculkan, sebelum diturunkan menjadi manusia saat seperti sekarang ini misalkan ya. Jadi sebelum sampean, artinya sebelumnya sampai berbentuk roh ya, tentu sampean sebenarnya kan sudah berwujud toh. Ya, wujud sampean yang sebelum adanya sampean ini, sampean berwujud apa? Inilah yang yang dimaksud jagat alit itu. Artinya apa? Sebenarnya jagat alit ini adalah implementasi dari jagat agung ya. Saya contohkan ya begini. Misalkan sampai berumur 40 tahun, 50 tahun yang lalu sampean berwujud apa? Wujud zat bahti inilah yang disebut asal muasal dari keseluruhan hidup ya, seperti itu ya. Baik yang jagat alit maupun yang jagat agung, seperti itu. Jadi sebelumnya adanya yang ada ini tentu dari yang tidak ada ya. Dari yang tidak ada ini siapa yang mengadakan? Dari situlah akhirnya akan muncul pemahaman bahwa kita dicipta dari sesuatu yang satu ya. Sesuatu min nafsi wahidah, artinya dari sesuatu yang satu, walaupun yang satu yang saat ini ya, ini bukan ahad ya,
tapi yang satu. Artinya bersatunya, katakanlah bersatunya satu sel sperma dan satu sel telur, ya, akhirnya menyatu membentuk satu zigot, kemudian terciptalah pertama-tama ya, terciptalah segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian membentuk zigot, dan di situ ditiupkanlah ruhnya Allah, ya. Semacam itu. Jadi inilah gambaran sebenarnya yang terjadi di jagat agung ini, ya. Penciptaannya hampir sama, ya, dari penciptaan jagat alit ini, gitu loh. Jadi nggak perlu bingung bahwa siapa yang menciptakan alam semesta seperti ini. Ya, seperti kita. Katakanlah 40 tahun yang lalu sampean menjadi terlahir misalkan, ya. Kemudian 10 tahun sebelumnya sampean menjadi apa? Inilah kenyataan bahwa 50 tahun kemudian sampean sudah berumur 40 tahun. Ini tidak bisa dipungkiri. Artinya apa? Artinya sampean yang dari tidak ada menjadi ada. Itulah makna dari inti kehidupan. Ya seperti itu, nggak perlu dicari bagaimana dulunya apa, seperti apa, nggak perlu dicari, ya seperti itu kenyataannya, ya seperti itu. Sampai berumur 40, 50 tahun sebelumnya sampai belum menjadi apa-apa, dan sekarang 50 berikutnya, ya, sampai sudah berumur 40 tahun. Artinya apa? Ada proses, ada penciptaan, ya. Yang dulunya tidak ada menjadi ada. Itu loh, Mas. Ini istilahnya dipahami dengan ketingkatan ilmu pengetahuan yang paling canggih pun sampean akhirnya juga harus menyerah. Ada titik sebelum sampean itu ada menjadi berkumpulnya sperma dan sel telur, sampean belum menjadi apa-apa, ya. Ya semacam itulah penciptaan apapun di dunia ini, ya semacam itu, baik yang jagat alit maupun yang jagat agung. Makanya di sini saya gambarkan penciptaan jagat alit ini merupakan implementasi dari penciptaan jagat agung, gitu loh, Mas. Makanya jika sampean mencari di mana ada kehidupan langit misalkan, ya, kehidupan malaikat, kehidupannya Allah, sampean tidak akan tahu, ya. Zatnya seperti apa sampean tidak akan tahu. Sama halnya dengan sampean mencari asal mula penciptaan manusia itu saja, sampean tidak akan ketemu awalnya itu seperti apa, sampean tidak akan ketemu, ya toh. Kok bisa hidup dari yang tidak ada kemudian menjadi ada, ya, ada sel sperma dan sel telur, kemudian menyatu, kemudian membentuk segumpal darah berkembang menjadi segumpal daging, dari segumpal daging membentuk satu zigot, kemudian di situ ditiupkannya lah ruhnya Allah. Jadi dari situ sampai tidak akan menemukan bagaimana seseorang itu menjadikan terciptanya manusia itu seperti apa, sampai tidak akan mengetahui, ya. Ya seperti itulah penciptaan langit bumi seisinya maupun terciptanya manusia ini seperti itu.
dari yang tidak ada menjadi ada. Masuk akal ya begitu, nggak masuk akal ya begitu itu. Intinya seperti itu. Oleh karena itu permasalahan ini haruh ini permasalahan Allah. Kok ujuk-ujuk menjadi hidup? Kok ujuk-ujuk menjadi sel sperma, sel telur bergabung ya, menyatu, akhirnya kok ujuk-ujuk berkembang, ujuk-ujuk menjadi bayi. Semacam itu. Ya seperti itulah kehidupan. Artinya apa? Sampai kapanpun, sampai kiamat pun, ilmu pengetahuan tidak akan nyampe, ya. Tidak akan nyampe. Dari mana asalnya kehidupan? Ruh itu berupa apa? Sampai tidak akan mengetahui. Oleh karena itu, seluruh apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya ada skenario yang lebih besar, ya. Ada penciptaan dan ada yang mencipta, kemudian ada skenario yang di situ akhirnya akan selesai nantinya, ya. Seperti adegan dalam piringan piringan yang dibuat untuk membuat video misalkan, ya. Semacam itu. Jadi ada permulaan, kemudian ada cerita, kemudian ada endingnya, semacam apa. Oleh karena itu, karena penciptaan ini bukan kebetulan, ya, makanya jangan dipaksa bahwa pencipta ini seolah-olah itu kebetulan, ya. Semacam itu. Sebenarnya tidak ada yang kebetulan yang terjadi di atas dunia ini. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh, Mas. Oleh karena itu, demikian halnya dalam penciptaan jagat agung, jagat alam semesta ini yang kelihatan ini semacam pembuatan langit, bumi, seisinya, planet-planet, bintang-bintang, bulan dan matahari, ya. Semuanya dicipta, ya. Dicipta. Ada awal mula penciptaan itu ada. Kemudian ada yang berkehendak mencipta. Semacam itu. Oleh karena itu, karena ada awal penciptaannya, ya tentu ada akhir terciptanya, semacam itu. Ada awal pembuatan dan ada akhir. Endingnya macam apa nanti itu ada. Oleh karena itu, perdebatan apapun yang menyangkut masalah penciptaan, tentu saintis ilmu pengetahuan saat ini tidak akan bisa melampaui melampaui penciptaan itu sendiri. Oleh karena itu, jika ada pengetahuan yang mengatakan bahwa seolah-olah terjadinya alam ini hanya kebetulan saja, ya, ini salah besar. Sebagaimana penciptaan manusia yang jadi jagat alit ini, ya semacam itu. Katakanlah seperti yang saya contohkan tadi, sampai umurnya 40. Nah, 50 tahun yang lalu sampai jadi apa? Ini tidak terasa apa-apa, sampai tidak menjadi apa-apa saat. Kemudian 50 tahun berikutnya sampai sudah berumur 40 tahun. Toh kenyataannya semacam itu. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan, hari kiamat, semacam itu. Nggak ada yang tidak masuk akal sebenarnya, nggak ada yang sulit, gitu loh. Walaupun akal-akal sampean tidak akan bisa mencapai logis yang penciptaan itu, gitu loh.
Ya semacam itu, penciptaan ini semacam itu. Oleh karena itu, janganlah ragu terhadap atas hari akhir atau hari kiamat itu. Karena ya semacam itu. Ini sudah diceritakan oleh Allah yang pencipta langit, bumi, dan seisinya. Sampai harusnya percaya bahwa saat nanti akan tiba waktunya yang bernama kiamat itu. Oleh karena itu penjelasan saya mengenai Jagat Alit dan Jagat Agung ya mudah-mudahan menjadikan pengajaran dan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.